Saya bernama Ye Shenyan. 3 tahun lalu, saya terbunuh karena tuduhan bersalah atas kekasih saya, Li Yuexi. Hari ini adalah hari saya keluar dari penjara. Tetapi yang saya dapatkan bukanlah pelukan saat bertemu kembali setelah lama berpisah, melainkan penghinaan dan perpecahan dari orang tua Li Yuexi. Dengan penuh harapan, saya keluar dari pintu penjara, namun menemukan mereka sedang menghormati seseorang tokoh besar lainnya. Begitu melihat saya, senyum di wajah mereka langsung membeku, digantikan oleh rasa hina dan keengganan. Ibu Li Yuexi langsung melemparkan 30.000 yuan ke muka saya, memerintahkan saya untuk segera pergi dan tidak boleh lagi muncul di depan rumah mereka lagi. Saya terkejut. Setelah 3 tahun hidup dalam penjara, yang saya dapatkan justru penghinaan seperti ini. Mereka berkata, "Seorang banduan, tidak layak kami datang menjemputmu. Yang kami tunggu adalah putri bangsawan keluarga Yan dari Kyoto." Namun saya tak menyangka, tepat pada saat itu, sebuah mobil mewah perlahan-lahan tiba. Kamu adalah Ye Zhengyang. Nona ini sedang bicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Hai, cantik. Cepat lepaskan celanamu. Kita selesaikan dengan cepat. Langsung minta orang lepas celana. Macam apa orang hebat ini? Kamu terkena racun api. Setiap malam pasti gatal tak tertahankan. Kalau tidak segera diobati, dalam sebulan, pantatmu akan hancur. Aku sudah ke banyak dokter terkenal baru ketahuan penyakit tersembunyiku. Dia bisa lihat sekali pandang. Kalau kamu tidak bisa sembuhkan aku akan cungkil matamu untuk anjing. Kamu sudah buang waktuku 1 menit lagi. Cepat, lepas. Yang ini lumayan. Nomor 1. Jangan ngos-ngosan. Biaya konsultasi 5,88 juta. Scan kode untuk bayar. Sudah selesai? Pantatku benar-benar nggak sakit lagi. Masuk ke rekening bank 5,88 juta yuan. Pak Ye, tertarik jadi dokter pribadi saya? Gaji bulanan 1 juta. Tidak tertarik. Pak Ye adalah penyelamat hidupku, Yun Yanyin. Keluarga Yun di Kyoto akan menghormati Anda sebagai tamu kehormatan. Sampai jumpa. Dulu aku masuk penjara menggantikan tunanganku, Li Yuexi. Kebetulan aku diajari oleh 9 guru wanita cantik dan mempelajari banyak keterampilan hebat. Masa 3 tahun sudah tiba? Sekarang, waktunya keluar dari penjara. 9527, kamu bisa keluar penjara sekarang. Sambut Presiden! Sambut Presiden! Yuexi, Paman, Bibi, kalian datang menjemputku. Kamu diam di situ. Ye Zhengyang, kamu narapidana kerja paksa. Mana pantas aku datang menjemputmu? Kami datang untuk menjemput Nona Yun Yanyan dari keluarga Yun di Beijing. Bukan kamu tahanan. Tuan Yun, tadi gadis kecil yang cari aku untuk diobati. Sial, cepat pergi.
Apa maksud kalian? Dulu Yueshi tabrak orang sampai mati. Aku yang dipenjara menggantikannya. Sekarang kalian malah memutuskan hubungan denganku. Dulu tidak ada yang memaksa kamu. Sekarang kamu ingin memeras kan? Oh, menghalangi kami bertemu Tuan Yun. Kamu bisa tanggung jawab. Minggir, cepat. Ini uang 30.000. Ambil dan cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Di UXI, Tuan Muda Keluarga Ye, bukan tempatmu untuk menghina. Ini uang perpisahan 300.000. Hari ini dia yang meninggalkanmu. Kamu berani gunakan uang untuk menghina aku? Keluarga Y sekarang hanya tinggal kulit. Jangan bilang kartu ini ada 300.000. Mungkin 3.000 saja tidak ada, kan? Keluarga Y sekarang malah harus bergantung pada seorang wanita untuk mempertahankan reputasinya. Apakah kalian berharap narapidana ini akan mengharumkan nama keluarga? Pak Lee, Pak Yun sudah pergi lewat pintu belakang. Apa? Ayah, Ibu, kita harus segera mengejar. Cepat, cepat. Ayo, pergi. Nona, terima kasih atas bantuanmu tadi. Nona apa? Aku adalah kakak iparmu. Kakak ipar? Kamu tidak salah orang, kan? Kamu tidak mengenalku, tetapi aku mengenalmu. Selama 3 tahun ini, 3 saudara laki-lakimu mengalami musibah. Grup Y mengalami guncangan. Sekarang, keluarga Y hanya menyisakan nenekmu. Ini adalah surat wasiat dari 3 saudara laki-lakimu. Zheng Yang, aku dan kedua kakakmu tidak bisa kembali lagi. Ketiga kakak iparmu setia pada keluarga Ye. Setelah keluar penjara, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Kakak ipar, tenang saja. Keluarga Y akan ada aku. Apakah kamu yang tidak punya keterampilan bisa mempertahankan keluarga ini? Cepat ikut aku kembali untuk menemui nenek. Nenek tua, jangan tidak tahu malu. Bosku bisa menghabiskan 1 juta untuk membeli rumah bobrok ini. Itu adalah keberuntunganmu. Cepat tanda tangani kontraknya. Meskipun keluarga Y sudah jatuh, kami tidak akan menjual rumah utama. Kalau ingin menduduki rumah utama keluarga Y, kamu harus melewati tulang-tulang tua ini. Hancurkan! Berhenti sekarang juga. Orang tua, aku akan menghabisimu. Berhenti! Nenek? Yeay, Zheng Yang. Nenek, cucu ini tidak berbakti. Aku bersujud padamu. Begitu. Benar-benar kamu sudah kembali. Zheng Yang, kamu sudah menderita. Nenek dan cucu reuni benar-benar menyentuh sekali ya. Sialan. Ye Zheng Yang, kamu datang tepat waktu. Mari tanda tangani kontrak ini. Cao Qingji, meskipun keluarga Ye jatuh, kami tidak akan menjual rumah tua. Silakan kembali. Suamimu sudah mati. Kamu adalah janda. Tidak perlu menanggung kepahitan, bukan? Hah, hoho. Aku dengar kamu tidak pernah menikah dengan anak tertua keluarga Ye. Mengapa membuang masa mudamu di sini? Lebih baik
ikut aku saja. Sialan, brengsek. Bos. Bajingan, menggoda kakak iparku. Aku akan menghabisimu. Hancurkan mereka untukku. Ya, bilangin. Dasar. Dia pantas mati. Kamu tidak mendengarkan kata-kataku, bukan? Biarkan dia pergi. Demi muka istri abang, pergi sana. Ini belum selesai. Tunggu saja balasannya. Ayo pergi. Kamu dan lalu kamu itu. Chao Chunjie, menangani seorang nenek 70 tahun saja bisa seperti ini. Kalau kamu bisa, silakan coba. Ye Zhengyang ini kembali dan melukai banyak saudaraku. Cepat pikirkan, bagaimana menjelaskan keduanya. Kamu benar-benar bodoh ya. Seorang pecundang saja tak bisa diatasi. Masih perlu aku turun tangan. Zhengyang, kamu tadi terlalu impulsif. Dukungannya di belakang Chao Qingjie ingin menguasai semuanya dari Ye Group. Dan tindakanmu tadi malah memberi mereka kesempatan, bukan? Kakak ipar, jangan khawatir. Selama aku ada, tak ada yang berani mengganggu keluarga Ye. Ye Zhengyang, bisa tidak kamu sedikit lebih sadar? Keluarga Ye sekarang bahkan tidak dianggap sebagai keluarga terkemuka. Dan kamu masih berani sesumbar, menciptakan musuh di mana-mana. Kakak ipar, percayalah padaku. Zhengyang, jangan membantah kakak iparmu. Selama 3 tahun ini kita sangat bergantung padanya. Nenek, oh, nenek. Nenek mengalami kerusakan pembuluh darah. Perlu Hishou 100 tahun untuk bisa sembuh total. Kamu bisa langsung melihat akar penyakit nenek. Apakah kamu mengerti ilmu pengobatan? Aku belajar sedikit saat di penjara. Kakak ipar, biarkan aku yang urus Hishou 100 tahun ini. Di seluruh kota kerajaan, hanya keluarga Xue dari pengobatan tradisional yang memiliki Hishou 100 tahun ini. Uang pun tidak bisa membelinya. Bagaimana kamu bisa mengurusnya? Zhengyang, Jinyu, rangka tuaku ini akan segera dikubur. Jangan habiskan tenaga kalian untukku. Nenek, jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Nenek, aku akan mencari Sue Tianqi. Jingyun! Halo, Nona Yun. Bisakah kamu membantuku mendapatkan Hishou 100 tahun ini? Tuan Ye. Jangankan Hishou 100 tahun, asalkan kamu minta, bahkan aku pun bisa kuberikan. Kamu lupakan saja. Berikan aku Hishou itu, sudah cukup. Tuan Ye, aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Besok, aku akan mengadakan pertemuan bisnis di rumah keluarga Yun.
Kamu harus datang. Oh, pria ini berani-beraninya menutup teleponku. Sudah melihat pantatku masih mau kabur begitu saja. Xiao Sue, pergi beritahu ayahku. Aku tidak tertarik dengan satupun anak laki-laki dari keluarga terhormat di Kyoto. Besok aku akan mengumumkan pacarku. Sengyang, ada masalah. Kakak iparmu pergi mencari Sue Tianqi untuk Heishou. Sue Tianqi selalu mengincar kakak iparmu, sering mengganggunya. Nenek, jangan khawatir. Aku akan segera membawa kakak ipar kembali. Jangan khawatir. Bos Yue, asalkan kamu mau menjual Heishou, aku bersedia membayar 5 juta. Dan juga berhutang budi padamu. Jeng Yu, kamu pikir aku ini siapa? Hishou. Aku bisa memberikannya padamu. Asalkan malam ini kamu temani aku minum sampai puas. Semuanya bisa diatur. Baik. Saya temani Anda minum. Saya harap Bos Yue menepati janji. Biar kamu berpura-pura anggun di depan saya, tunggu efek obatnya bekerja, kamu akan tunduk pada saya. Paren memang jago minum. Ayo tambah 1 gelas lagi, kita minum bareng. Zeng Yang, kenapa kamu kesini? Kakak ipar, ayo kita pergi. Zeng Yang, segera pulang. Saya sedang berbicara dengan Bos Yue. Pulanglah. Jangan pergi. Untuk rakyat Tibet. Kamu binatang. Berani-beraninya kamu menaruh obat dalam minuman. Kamu cari mati. Tahu nggak siapa saya? Berani mengincar kakak iparku. Aku tidak peduli siapa kamu. Ya Zeng Yang, apakah kamu sudah gila? Apa-apaan kamu ini? Bos Yue, Zeng Yang itu tidak tahu sopan santun. Jangan pedulikan dia. Cepat minta maaf pada Xuanzi. Kakak ipar, dia menaruh obat dalam minuman. Kamu tahu? Fitnah. Jing Yu, kalau saya mau main cara licik, saya masih perlu menunggu sampai sekarang. Kalau begitu kamu sendiri yang minum. Saya membantu. Iya. Minum. Kamu gila. Lepaskan Bos Chen. Lepaskan Bos Chen. Kamu. Lin Jingyu, kamu jangan berharap mendapatkan Hishou ini. Bos Yue? Bos Yue? Ye Zeng Yang, kamu benar-benar pikir saya tidak tahu apa yang Sui Tianqi mau lakukan? Kamu tahu tidak? Nenek sedang menunggu Hishou untuk menyelamatkan nyawanya. Kakak ipar, saya sudah dapatkan Hishou yang berusia 100 tahun. Kamu tidak perlu memohon padanya. Seluruh kota kerajaan
Hanya Sue Tianci yang punya satu. Dengan apa kamu mendapatkannya? Kakak ipar. Sudahlah, saya lelah. Ayo pergi. Nona Qin, Hishowu yang berusia 100 tahun, saya bersedia menjualnya kepada keluarga Yun tentang investasi proyek keluarga Yun. Nona kami bilang bisa dipertimbangkan. Hei, Xie Zhengyao, tunggu saja kamu. Malu malam ini, aku akan membalas kalian 100 kali lipat. Ya. Kakak ipar, kamu sudah bangun. Kami? Tidak terjadi apa-apa kan? Oh, tidak ada. Pulanglah. Nanan masih menunggu di rumah. Kenapa kalian pulang begitu terlambat? Jinyu, orang bernama Sue itu tidak menyusahkanmu, kan? Nenek, maaf. Polygonum multiflorum 100 tahun. Saya tidak mendapatkannya. Polygonum multiflorum, barusan sudah ada yang mengirimkannya. Benar-benar pas. Apakah Sue Tianci takut saya akan mengejar? Jadi dia mengirimnya untuk menenangkan. Kakak ipar, Polygonum multiflorum ini dari teman saya. Temanmu? Kamu di penjara 3 tahun. Dari mana datangnya teman? Di penjara, saya punya banyak teman. Seperti guru minuman saya. Dia adalah tabib suci, Dacia. Saya mendapat ajaran sejatinya, dan saya juga bisa 12 Needles of Beidou. Kamu bilang gurumu adalah tabib suci? Kamu membual lagi. Ye Zhengyang, apa yang kamu lakukan? Mengapa Polygonum multiflorum 100 tahun ini menjadi kering? Nenek. Nan. Nenek. Jingyu, saya merasa seluruh tubuh saya ringan. Bahkan dada saya tidak terasa sesak. Nenek, kamu baru saja sembuh dari sakit. Harus lebih banyak istirahat. Zhengyang, tadi aku salah menuduhmu. Nanti kamu ikuti aku. Belajar dan bekerja lebih banyak. Setelah kamu matang, aku akan serahkan grupnya padamu. Akan mengikuti kakak ipar. Oh iya, besok keluarga Yun di Kyoto mengadakan pertemuan investasi. Saat itu kamu ikut denganku untuk melihat dunia. Pertemuan investasi keluarga Yun. Kalau bisa mendapatkan satu proyek, keluarga Ye kita bisa dianggap sudah bangkit. Kakak ipar, apakah ada yang perlu dibicarakan? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kakak ipar apanya? Aku ini kakak ipar keduamu. Kakak
ipar kedua. Hah? Sepertinya kamu berlatih dengan baik di penjara. Oh, begitu kuat. Aku perkenalkan kamu seorang pacar. Hei, kakak ipar kedua. Tidak perlu. Ruyue, ternyata kamu di sini. Saya sedang bersiap untuk mempertemukanmu dengan Zeng Yang. Sudah bertemu. Anak kecil ini mengambil kamarku. Baiklah, saya tidur di sofa saja. Tidurlah di sini, hanya bercanda saja. Sudah, jangan ribut. Biarkan dia tidur lebih awal. Besok saya juga akan membawanya ke pertemuan investasi. Ayo pergi, kamu cepat tidur. Zeng Yang, pertimbangkan apa yang saya katakan. Kakak ipar, semua salahmu muncul tiba-tiba. Kalau tidak, saya bisa berbincang lebih dalam dengan Zeng Yang. Sudahlah, kamu ini memang gak pernah serius. Zeng Yang sudah tidak muda lagi. Nanti jangan sembarangan pergi ke tempat orang. Kakak, kita semua adalah menantu yang belum resmi di keluarga Ye. Sekarang hanya tersisa Zeng Yang satu-satunya keturunan Ye. Kita meneruskan keturunan keluarga Ye itu sudah sewajarnya. Jangan ribut lagi. Liu Wei sedang menunggumu di sana. Mbak Ipar, aku serius. Kalau kamu nggak naik, aku yang naik. Nanti masuk bersamaku. Jalin lebih banyak relasi. Jangan buat masalah. Wah, satu mantan napi, satu janda. Kok kalian berdua bisa ketemu di mana-mana sih? Benar-benar sial. Li Yuexi, lebih baik jaga ucapanmu. Apakah saya salah bicara? Ngikutin aku sampai ke sini? Kalian benar-benar nggak pernah hilang ya? Tapi, tolong jauhi aku di lain waktu. Aku sudah punya pacar baru. Pacar putriku sekarang adalah Sheng Tian, pewaris keluarga kaya Zhao. Sedangkan kamu bahkan tidak layak untuk melayaninya. Baiklah, General Yun telah berinvestasi dalam 8 proyek di kota kerajaan. Semuanya demi tunangannya. Pemeran utama hari ini adalah tunangan General Yun. Kita harus berhati-hati, jangan sampai menyinggung orang penting. Cepat masuk. Kita tidak tahu tunangan Jenderal Yun berasal dari keluarga kaya mana. Kita harus mencari cara untuk menjalin hubungan. Tentu saja. Tidak menyangka tunangan Jenderal Yun ternyata berasal dari kota kerajaan. Tidak tahu dari keluarga kaya mana. Nanti ikuti dengan baik. Jangan buat masalah. Akan kucoba. Datanglah ke kamarku. Aku traktir kalian makan tongseng harimau terbaik. Tuhan Sui, kamu benar-benar nakal. Junyo, tadi malam. Tidak apa-apa. Tadi malam masih belum bikin kamu kapok? Kalau bukan karena kamu kirim Heishou untuk minta maaf, aku udah lapor polisi dari tadi. Polygonum multiflorum 100 tahun? Bukankah sudah dibeli oleh keluarga Yun? Kenapa dia bilang aku minta maaf ke dia pakai Hishou? Urusan tadi malam itu, aku mau cari Ye Zeng Yang buat hitung-hitung semuanya. Aji ya. Bantuin kakak, adikku itu juara dunia MMA. Gak ada lawan di seluruh dunia. Xie, Zeng Yang, kalau kamu tidak berlutut meminta maaf padaku hari ini, aku jamin kamu bakal dipukul sampai gak bisa ngurus hidup sendiri. Menjadi lumpuh karena aku adalah keberuntunganmu. Sue Tianqi, perseteruan antara kita. Jangan ganggu adik iparku. Jing Yu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tanpa kamu bilang pun, aku tahu kamu bersama dia tadi malam.
Masalah kemarin bisa kulupakan. Keluarga Yun sudah setuju bekerja sama dengan keluargaku jika kamu ingin mencoba lagi. Bawa kartu kamar ini, datang ke kamarku malam ini. Bajingan, coba kamu bilang sekali lagi. Ye Zhengyang, berani sekali kamu memukul Tuan Shui. Kenapa dia? Mantan pacarmu benar-benar nekat. Berani memukul orang keluarga Shui di pesta keluarga Yun. Lu gila apa gimana sih? Tahukah kamu ini tempat apa? Berani-beraninya kamu benar-benar memukul orang. Berani memukul kakakku. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Lepaskan, percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Tidak percaya. Kamu cepat lepaskan adikku. Masih berani menantangku? Brengsek! Aku akan membunuhmu. Kakimu bagus. Sayangnya, tidak seharusnya dipakai untuk berkelahi. Lin Jingyu, kalau kamu tidak memaksanya berlutut dan meminta maaf padaku, aku jamin keluargaku, keluarga Shui, tidak akan melepaskannya. Kakak. Ye Zhengyang, bukankah sudah kubilang, jangan membuat masalah. Brengsek, dia benar-benar perlu dihajar. Ye Zhengyang memukuli saudara Sui sampai parah. Ini pasti akan jadi tontonan menarik. Pesta ini dipersiapkan oleh Tuan Yun untuk tunangannya. Berani bertindak di sini sama saja dengan menampar muka keluarga Yun. Ye Zhengyang benar-benar hancur. Untung saja aku sudah memutuskannya. Kalau tidak, kita semua akan terlibat masalah. Satpam, ada narapidana yang masuk dan membuat masalah di sini. Tangkap dia untukku. Keluarga Sue dari dinasti medis ibu kota mencari kerjasama proyek medis. Keluarga Zhao mencari kerjasama proyek properti. Keluarga Bai mencari kerjasama proyek hiburan. Keluarga Li... Nona, Tuan Muda bertengkar dengan orang-orang keluarga Shui di ruang depan. Apa? Berani mengusik pria pilihan Yunianyan, benar-benar mencari mati. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Yun? Narapidana ini yang memukul rekan bisnis Tuan Yun, Tuan Shui. Apa yang kalian tunggu? Cepat usir narapidana ini keluar. Kalau tidak, saat Tuan Yun datang, kalian tidak bisa menjelaskan. Anak muda, cepat pergi. Jangan paksa kami bertindak. Bahkan jika Yunyanyan datang, dia tidak berani bicara padaku seperti ini. Zhengyang, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku membawamu ke sini untuk melihat dunia, bukan untuk bertindak kasar dan berkelahi. Jangan ada yang menyentuhnya. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi hari ini. Li Jingyu, yang menyinggungku hari ini adalah Ye Zhengyang. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Masih bisa berbicara. Sepertinya aku terlalu lembut. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga ini?